Itulah sebabnya Octavianus akhirnya marah ketika mengetahui Mark Antony menikah dengan Cleopatra II. Kisah Cleopatra II dan Mark Antony adalah salah satu kisah cinta paling terkenal sepanjang sejarah. Namun, tidak seperti kisah Romeo dan Juliet yang merupakan kisah sastra. Kisah Antony dan Cleopatra adalah kisah asli atau kisah nyata. Lantas, bagaimana kisah cinta Cleopatra II dan Mark Antony yang berakhir tragis hingga makam keduanya pun belum ditemukan? Nah, berikut kisahnya. Cleopatra II adalah salah satu tokoh yang kisahnya masih sering diceritakan. Kecantikan suaranya dan pembawaannya yang baik tak jarang membuat wanita ini meluluhkan hati banyak pria. Salah satu yang pasti berhasil ditaklukkannya adalah Mark Antony yang merupakan salah satu jenderal terkuat di zaman Romawi. Kisah keduanya dimulai ketika Mark Antony bertemu Cleopatra II setelah kematian Julius Caesar. Mereka bertemu untuk membahas aliansi antara Mesir dan Roma. Pertemuan mereka dipicu oleh ketertarikan Antony pada Cleopatra II. Singkat cerita, hubungan mereka berlanjut hingga akhirnya kedua pasangan itu memiliki anak kembar yang kemudian dikenal sebagai Cleopatra Selene dan Alexander Helios. Akan tetapi, meski awalnya kehidupan mereka sangat bahagia, setiap kisah cinta pasti selalu memiliki rintangan. Pada suatu waktu, Jenderal Antony ternyata menjalin kasih dan kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Octavia yang merupakan adik Octavianus. Sama seperti dia menikahi Cleopatra, Antony menikahi Octavia II untuk membentuk aliansi yang kuat dengan saudaranya Octavianus. Itulah sebabnya Octavianus akhirnya marah ketika mengetahui Mark Antony menikah dengan Cleopatra II. Kemarahan Octavianus memuncak ketika Antony menyerahkan sebagian wilayah Timur Tengah dalam pernikahannya dengan Cleopatra II, yang dimana wilayah tersebut meliputi Mesir, Siprus, Kreta, dan Suriah. Octavianus melampiaskan kemarahannya pada Antony dengan menabuh genderang perang. Namun, sayangnya Antony kalah telak di pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Ia kemudian mundur ke Alexandria dan kekalahan ini berdampak besar padanya. Setelah berbulan-bulan kekalahan di pertempuran Actium, pasukan Antony dan Cleopatra II tidak dapat pulih. Akibatnya, pasukan Octavianus menyerbu gerbang kota. Antony menyadari bahwa dia tidak bisa menang. Oleh sebab itu, ia bunuh diri dengan menghunus pedang ke tubuhnya sendiri. Cleopatra II menyadari bahwa dia telah kehilangan kerajaannya dan tidak dapat bangkit kembali, sehingga dirinya melakukan bunuh diri pada 10 Agustus tahun 30 sebelum Masehi. Cleopatra II bunuh diri dengan digigit ular berbisa bersama dua pengawalnya. Tempat bunuh diri Cleopatra adalah istananya di Alexandria yang kini terkubur di bawah laut. Setelah kematian Cleopatra, Mesir menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Karena Caesarion dibunuh, lantas Octavia yang menikah dengan mendiang Mark Antony, ia membawa Alexander Helios, Cleopatra Selene, dan Ptolemaeus Philadelphus ke Roma. Octavianus yang menang, ia lalu menghapus semua jejak Cleopatra dan Mark Antony. Meski begitu,
Untuk menghormati permintaan terakhir Cleopatra, dia menguburkan Cleopatra dan Mark Antony dalam satu tempat. Diduga, mereka dimakamkan di dekat kota. Namun, menurut para ahli Mesir kuno, jika makam itu adalah istana Cleopatra, maka hal tersebut tidaklah mungkin. Bisa jadi istananya akan hilang selamanya. Sementara itu, jika berada di daerah sekitar, tentu masih ada harapan untuk menemukan makam Antony dan Cleopatra di antara makam tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di gurun Mesir. Memulai misteri sejarah, Dr. Zahi Hawass dan arkeolog terkemuka lainnya memfokuskan pencarian mereka pada makam Magnus Abusir yang hilang di Taposiris Magnus. Pasti ada beberapa kuburan dan juga koin dengan gambar wajah ratu. Menurut Hawass, ada kamar-kamar, kuburan dan artefak yang menunjukkan seseorang begitu penting tengah beristirahat di dalam sana. Lokasi ini hanya lebih 31 mil dari kota di mana Cleopatra bunuh diri. Hal itu bisa saja ada kecocokannya. Akan tetapi, masih belum pasti apakah perkiraan Hawass benar atau tidak? Sebab masih banyak penggalian yang harus dilakukan di Taposiris Magnus. Cleopatra VII dikatakan telah meninggal pada usia 39 tahun dan memerintah Mesir selama 20 tahun. Terlepas dari kematiannya yang tragis, Cleopatra VII disebut sebagai salah satu pemimpin Mesir terbaik pada masanya.